wabarakatuh. Halo Sobat Brawijaya, kembali lagi bersama dengan saya Ika Saputri Ningsih yang akan menjadi moderator dalam podcast Surau Ar-Rahman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Dan spesial hari ini kita sudah memasuki episode keempat ya kurang lebih ya. Dan kita di podcast Surau Ar-Rahman FEBUB akan membahas seputar ekonomi, keuangan hingga kehidupan sehari-hari selama Ramadan di tahun 2025 ini. Jadi jangan lupa untuk terus mengikuti Surau Ar-Rahman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Spesialnya banget hari ini kita akan membahas topik yang kayaknya belum terlalu familiar, tapi kita akan mengulik-ngulik lebih dalam terkait akad salam. Nah, akad salam ini apa ya? Dan saya pun juga baru mendengar istilah akad salam ini. Jadi nantinya kita akan membahas dan mengupas tentang akad salam ini bersama dengan pakarnya langsung nih. Dan saya tidak sendirian pastinya, saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Aji Purbatrapsila, SEI, MEI, PhD, selaku dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Islam. Dan beliau juga telah tersertifikasi oleh RIFA dari YARFC Indonesia, yaitu Register Islamic Financial Associate. Jadi memang beliau ini sudah expertnya banget nih. Jadi kita langsung saja mengupas dan mungkin berbincang terlebih dahulu. Halo Pak, Ya, Assalamualaikum Pak Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah saya Sehat juga ya? sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak puasanya sejauh ini? Apakah masih Wah, lancar? alhamdulillah lancar dan harus lancar ya. Karena kita Alhamdulillah. ketemu Ramadan itu kan entah besok kita mau ketemu lagi kan kita nggak tahu. Betul, betul. Semoga selalu lancar hingga akhir Amin, amin, Ramadan nanti amin. ya Pak ya. Amin. Baik, tanpa Sehat. perlu berlama-lama lagi, mungkin Sobat Brawijaya juga ingin mengetahui nih, akad salam itu seperti apa sih gitu ya. Karena mungkin ini istilah yang baru dan mungkin buat teman-teman yang tidak belajar ekonomi Islam mungkin masih asing juga, termasuk saya pun juga masih asing. Jadi mungkin langsung saja ya Pak. Nah, Ya, saya ingin mengetahui apa sih Pak akad salam ini dan mungkin prinsip dasarnya dalam ya, Islam itu ya, seperti apa? ya, Mungkin boleh ya. dijelaskan. Ya, terima kasih. Jadi pada dasarnya akad salam itu kalau istilah sekarang ya pesanan. Ya, hanya saja akad salam ini lebih cocok untuk produk-produk komoditas atau Hmm, pertanian. Nah, sebenarnya dari segi sejarahnya, sejak zaman Rasulullah, nah itu kan orang-orang jahiliyah biasa ya, kalau di Indonesia juga ada praktek namanya ijon. oh Nah, iya. ijon itu kan bahasa bahasa Jawanya itu nebas ya. Kita nebas apa namanya perkebunan dan seterusnya. Nah, pada saat ijon itu, praktek ijon itu kan seperti judi, karena kita tidak tahu ya, tidak tahu kuantitas, kualitasnya seperti apa itu tidak jelas. Nah, kalau kualitasnya bagus, panennya bagus, cuman ketika waktu apa namanya transaksi, nah si petani nggak tahu kalau oh besok ternyata panennya bagus, nah itu rugi petani. Nah, tapi kalau kemudian ternyata panennya rusak, padahal si pembeli sudah apa namanya sudah melakukan transaksi dan sudah bayar gitu ya. Nah itu kan yang dirugikan adalah si penjual. Nah kemudian Islam merubah praktek ini, ya, jadi ada yang namanya dengan akad salam ini. Jadi di dalam Islam, akad dalam transaksi itu memegang peran yang sangat sentral, sangat penting. Jadi suatu transaksi kalau tidak akan sah atau batal transaksinya kalau tidak memenuhi syarat rukun daripada akad itu gitu. Nah, jadi akad salam itu adalah akad pesanan ya, terutama untuk barang-barang komoditas. Jadi tidak lagi kita membeli kucing dalam karung gitulah Oke. kira-kira. Jadi kita akan membeli suatu barang itu memang uh, Sebenarnya sudah bukan barang, Mbak, ya. karena di dalam Islam itu untuk barang manufaktur itu ada akadnya sendiri, namanya Hmm. istisna. Oh Nah, iya. kalau apa namanya, kok salam ini lebih cocok untuk barang-barang komoditas. Barang-barang Ya, komoditas. meskipun ada beberapa ulama yang menselisih ya, empat madhab terutama, itu berkaitan dengan pakaian. Pakaian apakah boleh disalam? Ini perdebatan antara empat ulama. Tapi secara tradisional atau fikih klasiknya bahwa salam ya lebih cocok untuk barang komoditas. Hmm, Ya, oke baik.
Nah, sebenarnya kalau misalkan dengan era sekarang ini kan sudah banyak e-commerce seperti itu ya Pak. Berarti sistem-sistem pre-order itu diperbolehkan atau Ya, tidak? ya. Kalau pre-order seperti barang ya, barang manufaktur itu lebih cocok untuk akadnya adalah istisna. Istisna ya. Nah, istisna itu kan dari kata sona'a. Sona'a itu membuat. Istasna'a itu menyuruh untuk dibuatkan gitu ya. Nah, sedangkan salam ini beda. Dia jadi barangnya itu adalah komoditas. Jadi komoditas yang bisa ditakar, ditimbang dan seterusnya. Nah, maka praktek yang lazim pada saat itu ya produk-produk pertanian ya, produk pertanian, perkebunan. Ya, sebagian ulama boleh ya untuk peternakan dan seterusnya. Tapi jadi kalau istisna bedanya nanti atau ya itu adalah barang buatan manusia. Nah, sedangkan salam ini berbeda ya, dia komoditas yang dihasilkan dari perut bumi begitu ya atau Oke, baik. ya. Kira-kira dalam penentuan komoditasnya misalnya dari pertanian ya Pak, ada batasan-batasan nggak Pak? Oh, nggak ada. Yang Oh, nggak penting ada dia ya? bisa ditakar, ditimbang, dan seterusnya. Nah, Hmm. yang menarik adalah bagaimana dengan daging misalkan. Daging itu boleh nggak diistisna? Nah, ini beberapa ulama, Imam Abu Hanifah misalkan itu melarang ya praktek salam berkaitan dengan daging gitu ya. Nah, tapi ulama Syafi'iyah, Hambaliyah, dan Malikiyah ini membolehkan, ya membolehkan. Nah, kenapa kok Hanafiyah tidak memperbolehkan salam daging? Karena khawatir. Nah, ini luar biasa ulama zaman dahulu ya. Jadi kalau salam itu kan syarat utamanya spesifikasinya harus jelas, kuantitasnya harus jelas, harus terspesifikasi spesifikasinya betul-betul jelas ya. Dan harganya pun betul-betul harus disampaikan di awal dan dibayar secara tunai di awal akad. Ya, nah, kemudian ada perkembangan bagaimana kalau daging. Nah, Imam Abu Hanifah menyatakan tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh daging? Karena lemaknya beda begitu ya. Nah, jadi ketika waktu transaksi kan jadi salah satu syaratnya barangnya kan belum ada ya. Iya, Tapi bakal barangnya itu sudah ada. Ini beda dengan istisna. Kalau istisna itu barangnya betul-betul tidak ada. Nah, kalau salam bakal barang itu harus sudah ada. Misalkan saya mau salam gandum. Nah, pohon gandumnya itu harus ada dulu, tidak boleh nggak ada karena untuk menentukan kualitas, kuantitas dan seterusnya. Nah, oke, tadi kembali ke daging biar kita punya pemahaman yang komprehensif ya. Nah, jadi menurut Hanafiyah itu nggak boleh ya. Kenapa? Karena nanti ditakutkan oleh Imam Abu Hanifah ini nanti kayak apa namanya bisa jadi perbedaan ya, perbedaan taksiran karena lemaknya bisa jadi beda dan seterusnya. Nah, itu cuman Imam Syafi'i, terus Imam Hambali dan Maliki mengatakan tetap boleh. Ya, lu gimana caranya? Kan apa namanya tadi betul yang disampaikan Imam Abu Hanifah, lemaknya bisa jadi beda. Terus gimana? Ya cukup ditimbang sama ditakarnya sudah. Hmm. Nah, kalau timbangannya sudah sesuai dengan akad di awal sudah jadi sah. Gitu Oke. kira-kira. Menarik, tapi jika dihubungkan ke bulan Ramadan ya Pak ya, karena nuansanya masih Ya, Ramadan betul. ini, dan terdapat fenomena kenaikan Ya, harga. Nah, betul, betul. itu seperti apa Pak Ya, betul. hubungannya? Nah, jadi ini memang problem kita sebagai tidak hanya ya khususnya di Indonesia mungkin ya. Jadi problem petani kita itu kan mereka daya tawarnya terhadap tengkulak itu kan sangat rendah. Betul. Ya, sangat rendah dan kalau misalkan ya jadi ketika masa panen harganya jatuh. Nah, salam ini bisa menguntungkan petani di mana ya harga itu jadi petani ketika mereka proses ya, proses penanaman dan seterusnya itu sudah ada modal dulu. Jadi selama ini kan petani untuk menanam dan seterusnya itu bisa jadi lari ke katakanlah rentenir dan seterusnya karena membutuhkan pupuk dan seterusnya itu yang kadang-kadang ketika masa panen betul ada subsidi ya, tapi kan kadang-kadang ya ketika saya pernah berbincang juga dengan petani itu mahal gitu ya dan seterusnya. Ini jadi problem kita. Nah, kalau dengan akad salam misalnya jadi sebelum masa Ramadan ini atau sebelum itu sudah dipesan dulu ya. Oke, Pak petani, saya pesan nih 1 hektar katakanlah pohon kurma misalkan ya, kurma sekian nih 1 hektar misalkan nih saya bayar dulu. Nah, dengan pembayaran di awal ya kan akad salam tuh bayarannya harus di awal, tidak boleh ditangguhkan, jadi harus kontan di awal. Nah, ini cukup cukup menolong petani ya, menolong petani dalam masa panen itu
karena mereka butuh biaya yang cukup besar dalam masa proses menanam dan seterusnya. Ya, jadi dan ini juga menjadi alasan para ulama yang tadi ya ini memperbolehkan akad salam meskipun di Rasulullah juga sudah mempraktekkan hal tersebut, cuman para ulama menekankan bahwa akad salam ini sangat penting ya, khususnya untuk petani gitu ya, dan juga si pembeli juga sama ya, karena masa panen gitu nanti bisa mempunyai stok barang yang sudah relatif aman untuk dijual gitu ya. Jadi itu. Kira-kira karena ini kan sebenarnya barangnya komoditinya tuh misalnya pohonnya sudah ada, tapi kan hasil panennya kan belum ada ya Ya, Pak kalau di betul. akad salam. Nah, pasti ada risiko yang terjadi. Oh betul ya. Nah, itu kira-kira akad salam memandang resiko Ya. yang terjadi itu seperti apa? Ya, kalau resiko, jadi resiko yang tidak bisa dikendalikan seperti terserang hama dan seterusnya. Akad salam ini pada dasarnya ya fikihnya itu dia tidak boleh apa yang namanya ikolah. Ikolah itu pembatalan. Ya, pembatalan atau fasa. Nah, bagaimana kalau terjadi force majeure seperti yang tidak bisa dikendalikan? Ya, bisa akad ulang katakan. Jadi salam itu harus dihentikan dulu. Ya, sama-sama ikolah si petani dan si penjual sama-sama oke, akad salamnya batal karena ada ada serangan hama misalnya. Nah, hanya saja misalkan ya boleh mengganti, misalnya begini, yang terserang hama itu sawah A misalkan, yang sawah B enggak, ini boleh langsung diganti. Tapi kalau tidak ada ya sudah, berarti ada namanya ikolah ya. Ikolah itu ya force majeure ya, kan ada force majeure itu ya karena ada beberapa yang tidak bisa dikendalikan ya, maka menjadi boleh ya untuk ikolah atau pembatalan akad ya. Kemudian membuat akad baru. Harus membuat akad baru, salamnya harus selesai dulu. Ya, akad salam harus diselesaikan, ada namanya sihot ya. Sihot itu dia bilang bahwa ini akad salamnya batal misalkan karena ada serangan gitu ya. Baik. Nah, kira-kira misalkan ini tidak terjadi force majeure atau risiko-risiko tersebut, tapi ada salah satu pihak entah itu dari pembeli maupun penjual yang tiba-tiba tidak memenuhi syarat seperti itu, syarat-syarat dalam akad salam. Nah, ini bagaimana? Ya, akad salamnya menjadi rusak, menjadi batal karena akad salam itu tidak boleh, hukum asalnya itu tidak boleh untuk dibatalkan karena akad salam itu masuk ke dalam kategori bai'ul amanah namanya. Jadi jual beli dengan amanah. Ya, jadi kalau salah satu membatalkan sepihak maka tidak boleh. Ya, maka dosanya yang membatalkan itu. Ya, gitu. Jadi Kalau untuk sanksinya bagaimana Pak kira-kira? kalau sanksinya selama ini tidak ada ya sanksi dari, kecuali kalau kemudian larinya ke hakim misalkan. Kalau ke hakim itu baru ada sanksi ya. Nanti diteliti ya siapa yang menyalahi dari perjanjian akad salam itu gitu ya. Nah, misalkan harus ganti rugi dan seterusnya. Tapi kalau selama tanpa ada ke hakim atau arbitrase ya sudah nggak ada gitu ya. Cuman biasanya kalau ada selisih ya larinya ke hakim ya. Tinggal nanti, makanya akad salam itu di awal itu betul-betul harus rinci. Ya, dia harus rinci berapa modalnya, terus kemudian kuantitasnya itu betul-betul ditentukan ya. Nah, ini makanya harus rinci, dan kalau misalkan terjadi dispute seperti tadi ya tinggal lari ke hakim. Ya, ke hakim bagaimana menyelesaikan transaksi ini ya. Baik. Nah, jika melihat kondisi yang era sekarang ini yang semakin berkembang pesat ya Pak, baik itu teknologi maupun juga sistem ekonomi. Nah, kira-kira tantangan dari implementasi akad salam ini seperti apa Pak? Nah, yang jadi masalah itu kan sekarang kalau saya masih menggunakan perspektif klasik fikih ya. Kalau klasik fikih itu sihot salamnya kan harus pakai saya melakukan akad salam gitu ya. Atau aslaf itu pakai menggunakan beberapa sihot yang lain. Nah, masalahnya yang kita ajak transaksi itu kan kadang-kadang non muslim ya, gitu kan. Dan juga nggak tahu nih gimana ini akad bahkan jual beli itu kan secara tradisional ya, secara fikih klasiknya itu kan harus ada ijab kabul ya. Tapi kan kita nggak mungkin datang ke katakanlah ke Alfamart atau Indomart itu kemudian akad ijab kabul saya jual kepada Anda sabun dan seterusnya, itu kan nggak mungkin, lama banget kan. Nah, maka ulama-ulama kontemporer mengatakan kalau sepenuh ya syarat rukunnya terpenuhi ya sudah gitu ya.
Nah, terus akadnya gimana? Ya mengikuti adatnya sekarang. Ya, makanya di usul fikih itu ada kaidah al-aslu al-adah muhakamah. Jadi adat istiadat atau kebiasaan itu menjadi sebuah hukum. Makanya jual beli di di Indomaret, bahkan jual beli online itu saat ini meskipun tidak ada ijab kabul ya itu atau tidak ada sihotnya sah karena itu adalah akad yang sudah terbiasa. Cuman yang jadi patokan sah secara Islam atau tidaknya, syarat rukunnya terpenuhi atau tidak. Gitu. Baik. Jadi memang sekarang ini lebih fleksibel ya Pak ya. Yang penting tetap Ya. sesuai dengan syariatnya seperti Ya, itu. sebenarnya fikih itu yang ya ini yang indahnya Islam itu fikih itu kan berkembang. Ya, jadi dia tidak kaku, dia mengikuti perkembangan daripada zaman. Kalau Al-Qur'annya kan tetap ya, Betul. tetap. Nah, tapi fikihnya itu berkembang gitu ya. Jadi sekarang kan ada ya seperti tadi yang saya sampaikan ya, bagaimana online ini ya, gimana fikihnya dan seterusnya. Atau besok cryptocurrency misalkan dan setelah ini sudah ada fikihnya yang membahas berkaitan, makanya kita punya apa yang namanya fikih kontemporer ya, fikih kontemporer yang membahas bagaimana transaksi-transaksi modern ini ditinjau dari segi fikih, dan fikih itu berkembang ya. Jika di bulan Ramadan sekarang ini kira-kira transaksi apa saja sih Pak yang mungkin harus dihindari dari pada akad salam sendiri gitu, prinsip-prinsipnya? Ya prinsipnya kalau akad salam seperti tadi, kalau kemudian barangnya tidak jelas, kuantitasnya tidak jelas ya, ini harus dihindari. Nah, cuma kalau di Ramadan ini ya atau masa-masa panen misalkan ya, nah, ini sebenarnya lebih cocok untuk masa-masa panen ya akad salam ini, karena di akad salam itu kapan penyerahan hasil panennya itu harus pasti. Ya, harus pasti, dan ini harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Ya, penjual dan pembeli itu kan kalau petani ya biasanya kan sudah pengalaman. Oh, ini akan panen sekian bulan ya. Si penjual juga sama, biasanya dia juga punya pengalaman karena jual beli pertanian gitu kan. Oke, 3 bulan dan seterusnya gitu ya. Nah, yang harus dihindari ya tadi penipuan ya, moral hazard ya, terus ya yang lain yang itu kemudian bisa merusak akad salam itu sendiri jadi tidak sah gitu ya. Baik. Jika kita tarik ke yang lebih luas ya Pak, perspektif yang lebih luas termasuk ekonomi makro, kira-kira apakah ada implikasinya dari akad salam ini kepada ekonomi makro, entah itu Ya. bisa meningkatkan pendapatan atau seperti apa? Nah, sebenarnya ini menarik untuk kemudian diteliti ya, apakah kemudian pesanan untuk komoditas itu bisa meningkatkan pendapatan petani seperti yang tadi saya bilang itu ya. Jadi kan ongkos atau biaya itu kan sudah ditanggung oleh pembeli ya, biaya biaya menanam dan seterusnya gitu ya. Nah, selama ini kan saya kira juga bisa, karena petani itu kan kadang-kadang ketika panen mereka pinjam uangnya untuk membeli pupuk dan seterusnya kan pada rentenir. Nah, rentenir itu kan sangat sangat menekan petani khususnya pendapatan petani dan seterusnya. Nah, dengan akad salam ini harapannya, karena kan mereka tidak utang kan. Betul. Mereka hanya teman-teman saudara-saudara kita yang petani itu ya hanya menjalankan profesinya sebagai petani, dia tidak punya beban hutang sama sekali. Jadi dia hanya punya beban amanah ya, amanahnya untuk merawat betul-betul ya hasil pertanian itu sesuai dengan spesifikasi yang sudah ada di awal gitu ya. Jadi tekanannya untuk amanahnya itu berbeda dengan kalau kemudian mereka larinya ke rentenir ya. Rentenir itu ya seperti jadi jebakan hutang, dan mereka ketika panen raya pun dijual ya untuk bayar si rentenir ya, di pendapatannya sangat kurangnya. Jadi saya kira secara mikro mereka teman-teman saudara kita itu pendapatannya insya Allah ya bisa naik ya, karena biaya dan seterusnya sudah dihitung di awal. Nah, secara makronya ketika konsumsi atau pendapatan petani ini meningkat, berarti kan konsumsi agregatnya meningkat ya. Kalau konsumsi agregat meningkat berarti pendapatan nasional ya insya Allah juga akan meningkat ya. Terlebih kalau mereka teman-teman petani ini adalah muslim ya, mereka bisa mengeluarkan zakat. Nah, zakat itu kan juga mempunyai efek multiplier ya terhadap konsumsi, khususnya bagi saudara-saudara kita yang mustahik ya, yang membutuhkan itu. Jadi multipliernya bisa jadi cukup banyak ya, itu secara teori. Cuman
sangat menarik kalau kemudian ada penelitian berkenaan dengan hal ini ya untuk membuktikan betul nggak akad salam ini sangat menguntungkan petani gitu ya. Meskipun tidak menggunakan akad salam secara langsung ya, dalam prakteknya di beberapa daerah misalkan menggunakan istilah lain dan seterusnya itu bisa jadi ya. Tapi saya pernah mendapatkan pengalaman ya Pak, karena saya tinggalnya di desa. Nah, Jadi ya pasti. di desa itu ada beberapa orang yang menjual barang tapi nanti dulu gitu Mas. Misalnya jual pohon seperti itu ya, tapi ditunggu dulu selama beberapa tahun. Nah, seperti itu sebenarnya tuh sudah termasuk akad salam atau belum? Kalau pertama yang namanya akad salam itu tebakalnya tadi sudah ada, oke pohonnya Tebakalnya sudah sudah ada ada. ya. Pembayarannya bagaimana? Pembayarannya apakah di awal Iya. ya ataukah di akhir? Nah, kalau di akhir bukan akad salam namanya. Iya, Karena akad salam itu pembayarannya harus tunai di awal. harus tunai di Ya, awal. kalaupun ada tangguh hanya 3 hari. Hmm, Jadi kalau lebih dari itu ya akad salamnya tidak sah. Ya, jadi batal akad salamnya. Jadi walaupun sudah dibayar, tapi misalnya ini dikip sampai sekian tahun, Boleh. itu tetap boleh ya Pak Boleh, ya? cuman harus jelas. Misalkan pohon jati ya. Iya. Nah, pohon jati itu kan lama. Nah, cuman kan petani itu harus pengalaman, dia harus bisa memastikan begitu ya. Oh, ini pohon jati ini kira-kira akan tumbuh seberapa, diameternya berapa, dan seterusnya itu dia sudah menaksir ya. Nah, kemudian sudah ditaksir, nah, kemudian baru dia oke Pak, ini bisa jual ya pohon jati katakanlah 10 juta misalkan. Nah, nanti nunggunya adalah 10 tahun. Iya. Ya, misalkan begitu ya sudah nanti diameternya sekian dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau pengalaman kan insya Allah kan akurat ya karena pengalamannya. Nah, kemudian oke dibayar 10 juta. Udah berarti itu menjadi akad salam. Jadi memang itu juga sebenarnya mungkin banyak hal yang atau fenomena-fenomena seperti yang saya tadi contohkan itu sudah terjadi, tapi mungkin orang-orang ataupun masyarakat ataupun saya sendiri itu belum mengetahui oh ini tuh akad Iya, salam betul, seperti itu betul, ya, karena betul. memang masih sedikit atau mungkin Iya. kitanya juga belum mengenal lebih dalam Ya, terkait betul. ini. Nah, ini akad salam kan akad muamalah ya. Dan di Indonesia sendiri pertama ya literasi keuangan kita itu kan masih rendah. Nah, Betul. salam itu kan termasuk ya, literasi dalam bidang dalam hal keuangan kan gitu ya. Nah, ini memang masih tugas kita bersama ya untuk kemudian apa namanya menyebarkan bahwa oh di akad ekonomi Islam punya loh akad pesanan namanya akad salam ini begitu ya, dan ini memang tugas kita bersama ya, meskipun seperti tadi saya sudah jelaskan meskipun ya tidak langsung berakad, meskipun tradisinya nggak boleh harus siwatnya itu harus jelas ya, salaf tu fi kadza misalnya dan seterusnya, saya melakukan salam dan seterusnya. Nah, cuman kan ini kalau pakai sigot seperti itu kan sulit ya. Tapi ya tadi ya syarat rukunnya terpenuhi, ya ada apa namanya ada penjual, ada pembeli, ya ada modalnya, ya kemudian ada apa namanya bakal yang akan diakad salamkan ya itu sudah insya Allah ya wallahu alam itu sudah apa namanya sudah melakukan akad salam itu. Baik. Nah, jika melihat perkembangannya Pak, akad salam ini apakah sudah semakin banyak Oh ya, diterapkan juga di ya, Indonesia ataupun ya. mungkin di luar negeri? Seperti apa Pak perkembangannya? Ya, selama ini praktek dalam akad salam itu banyak terjadi di bank Islam, ya bank-bank Islam. Hanya saja kemudian agak bercampur ya dengan istisna yang saya amati ya, saya amati. Jadi pesanan pokoknya kalau bayar di awal berarti salam, bayar di akhir berarti istisna. Tapi barangnya adalah barang manufaktur. Nah, ini kadang-kadang apa namanya saya banyak jumpai ya, beberapa kasus seperti itu ya. Ya banyak kasus seperti itu. Jadi padahal agak beda ya salam itu terutama untuk barang komoditas, meskipun bisa jadi ya yang menggunakan tadi ya dikiaskan dengan apa namanya pakaian tadi ya dan seterusnya. Ya jadi kebanyakan di bank syariah, meskipun ya di bank syariah sendiri akad salam ini juga saya kira tidak begitu populer ya, tidak begitu populer. Nah, yang populer itu kan akad murabahah namanya, jual beli ya, jual beli dengan itu yang paling banyak di bank syariah. Betul, betul. Nah, kira-kira jika diproyeksikan selama beberapa tahun ke depan, akad salam ini apakah bisa menjadi populer ya Pak? Nanti. Ya bisa kalau apa namanya tadi literasi kita sudah bagus, terus kemudian apa namanya bank syariahnya berkembang gitu ya, dan apa namanya petani-petani kita itu
betul-betul terlindungi dan seterusnya ya insya Allah apa namanya ya akad salam ini bisa menjadi salah satu akad yang bisa membantu petani ya terutama ya, waktu petani dalam menjalankan aktivitasnya gitu ya. Nah, mungkin saya izin bertanya ya Pak, terkait otomatis kan kita harus memberikan edukasi ya kepada petani juga gitu, mensosialisasikan akad salam ini. Nah, karena petani di Indonesia itu pun juga beragam ya, baik itu tingkat pendidikannya maupun latar belakang sosialnya. Pendekatan apa sih Pak yang mungkin kira-kira lebih tepat Ya. atau lebih efektif yang bisa diterapkan? Ya, sebenarnya pendekatan bisa sederhana ya untuk apa namanya saudara-saudara kita yang ada di pedesaan dan seterusnya. Ya, masjid itu menjadi pusat aktivitas. Jadi masjid tidak hanya pusat aktivitas ibadah, tapi bahkan di zaman Rasulullah itu kan masjid juga digunakan untuk latihan perang. Ya, tidak hanya untuk latihan perang, tapi diskusi-diskusi kenegaraan itu berlangsung di masjid ya. Jadi masjid itu bisa menjadi aktivitas apa namanya aktivitas muamalah ya muamalah bagi umat seperti beberapa di masjid di Indonesia itu sudah melakukan itu jadi masjid itu jadi sentral ya sentral aktivitas masyarakat gitu ya salah satunya ada yang di Jogja ya. Nah, itu cukup terkenal ya ada Masjid Jogokarian itu kan cukup terkenal di sana. Wah, itu jadi pusat aktivitas tuh ya dan makanya masjid itu kita tidak lagi ya jangan lagi memahami masjid itu hanya untuk ibadah ansih ya tapi masjid itu betul-betul jadi pusat ya pusat pendidikan ya dan seterusnya gitu ya pusat pendidikan pusat apa namanya pengkajian pusat bermuamalah bahkan ya nah maka untuk mengenalkan salam dan seterusnya bisa dimulai dari yang kecil ya dari masjid-masjid atau musola-musola di tingkatan desa dan seterusnya. Jadi memang diperlukan adanya kolaborasi ya Pak antara Oh iya, masyarakat, mahasiswa, dosen, akademisi maupun juga dari pemerintah iya juga betul betul. untuk terus menyiarkan bahwa akad salam ini tuh Iya. juga ada seperti Mhm, itu. mhm. Sehingga ini juga bisa mengurangi adanya ketidakjujuran, penipuan seperti itu ya Pak Iya. ya. Karena eh, kondisi sekarang ini marak sekali adanya penipuan. Jadi buat sobat Berwijaya juga semoga terhindarkan dari kasus-kasus penipuan seperti itu. Nah, mungkin terakhir nih Pak, kira-kira ada pesan atau tidak Pak untuk sobat Brawijaya penonton dari podcast Surau Ar-Rahman ini Oh terkait ya. akad salam yang mungkin bisa diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari ataupun selama Ramadan ini. Ya. Jadi bagi Civitas Akademika Brawijaya ya. Nah, ini kita mempunyai di Islam ya sangat indah sekali ya bahwa di Islam secara ekonomi kita mempunyai apa namanya ya salah satu akad ya, yang itu bisa mendorong ya saudara-saudara kita petani ya peternak dan seterusnya. Nah, tapi tadi ya problemnya banyak yang belum memahami itu ya. Bahkan tidak hanya petani masyarakat umum ya dan seterusnya itu juga belum memahami. Nah, maka tugas kita sebagai apa teman-teman mahasiswa itu sebagai agent of change ya dan Iron Stock nah ini untuk apa terus menggaungkan ya bagaimana kehidupan saudara-saudara kita yang di pertanian dan seterusnya itu terus berkembang dan maju ya karena dari ya, SD bahkan bukan SD ya dari TK dan seterusnya bahwa itu diajarkan ya bahwa Indonesia itu adalah negara agraris ya yang bertumbuh pada pertanian ya maka pertanian ini jadi sektor yang sangat vital ya dan tugas kita untuk apa namanya sih teman-teman mahasiswa dan ya atau dan kita semua ya untuk mendorong agar petani di Indonesia itu sejahtera gitu ya karena kalau petani di Indonesia itu sejahtera maka negara dan seterusnya itu juga ikut tumbuh ya tumbuh dan berkembang ya nah, salah satu caranya gimana terus belajar kemudian tidak cukup belajar tapi sampaikan ya sampaikan kebaikan itu kepada semua orang ya mungkin itu. Masya Allah, jadi kita hari ini belajar sesuatu hal yang menurut saya ini sangat baru, tapi sebenarnya implementasinya itu sudah ada, cuman saya mungkin belum mengetahui ya akad salam ini seperti apa, prinsipnya seperti apa. Tapi kita hari ini sudah membahas, mungkin belum komprehensif. Kalau komprehensif nanti masuk ke kelasnya Ya Pak Aji ya, rekan-rekan Brawijaya. Nah, ternyata Islam itu sangat-sangat indah ya. Jadi kita tidak hanya belajar tentang ibadah saja, tapi juga
mengatur ekonomi juga seperti apa, untuk bisa memakmurkan terutama petani juga, hingga perbankan syariah ternyata juga sudah diatur dalam syariat-syariatnya. Dan Ramadan ini kita juga belajar untuk bisa bertransaksi dengan adil juga, untuk menghindari penipuan, dan ini juga salah satu fungsi ya dari akad salam itu sendiri. Dan mungkin itu saja ya kesimpulan pada podcast hari ini, karena luar biasa menarik sekali untuk dibahas dan untuk dipelajari, karena setelah ini sepertinya saya ingin belajar lebih dalam nih terkait akad salam. Dan Sobat Brawijaya, jangan lupa untuk selalu menyaksikan podcast dari Surau Ar-Rahman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Aji hari ini bisa menjadi amal jariah dan bisa bermanfaat serta bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari saya Eka Saputri Ningsi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.